Ini kata ulama, kalau kita membuang kutu yang masih hidup, itu akan mewaris kepada kefakiran, ya, menghambat rizki-rizki yang akan datang kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan kaifiat yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, di mana amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini insyaallah akan bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan beberapa hal sepele yang memang kalau kita lakukan walaupun sepele ini akan menghambat perkara rezeki kita, datangnya rezeki kepada kita, sehingga apabila kita lakukan maka kehidupan kita akan, kehidupan kerezekian kita, kelancaran rezeki kita akan sedikit terhambat, sehingga yang tadinya hutang harusnya sudah lunas akan mengulur sehingga sulit untuk membayar hutang tersebut dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal sepele tersebut yang kita anggap sepele ternyata oleh para ulama dijelaskan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, kitabnya seperti ini akan menghambat beberapa kelancaran rezeki yang akan kita dapatkan. Pada part yang pertama sudah saya jelaskan 1 sampai 10 hal yang memang akan menghambat rezeki datang kepada kita. Artinya kalau dalam bahasa kita ini mewaris kepada kefakiran. Artinya akan menghambat rezeki walaupun ini adalah hal-hal yang sangat sepele. Pada part yang kedua di video kali ini saya akan menjelaskan insyaallah poin-poin yang ke-11 sampai 20. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan saudara-saudara kita yang memerlukan. Baik, saya lanjutkan. Untuk poin yang ke-11, hal-hal yang tidak kita duga akan menghambat kerezekian kita adalah kita mengambil rongsok, ya, mengambil rongsok yang sudah orang lain ambil. Ini walaupun rongsok, tapi kalau kita ambil lagi dari pemilik yang sudah mengambilnya, ini akan menghambat kerezekian kita. Jangan berpikir, oh ini kan cuma rongsok, jangan. Itu adalah sudah diambil oleh orang lain, makanya kalau kita ambil akan menghambat kerezekian kita. Termasuk pada poin 11 ini, kalau di sini di Indonesia, termasuknya adalah membeli barang-barang bekas, ya, barang-barang bekas seperti kalau di kita namanya ada toko namanya toko cimol, ya, toko cimol itu barang-barang bekas, baju, celana, jaket dan lain sebagainya. Itu kalau kita beli, kata ulama, akan menghambat datangnya rezeki kepada kita.
Makanya kalau mau beli langsung saja di toko yang grass, yang asli ya, yang belum dipakai oleh orang lain. Makanya ini poin yang ke-11. Kemudian yang kedua, du'a'u syari' 'alal walidaini wal auladi wal wulati. Yang ke-12 adalah poin mendoakan atau mendoakan kejelekan, berdoa kejelekan untuk kedua orang tua, anak, dan pemerintah. Ini yang poin yang ke-12. Jadi jangan sekali-kali kita mendoakan kepada orang tua, anak, dan pemerintah sesuatu hal yang buruk. Ini sebetulnya tidak hanya kepada orang tua, kepada anak, dan kepada pemerintah saja, ke siapapun. Berdoa sesuatu yang buruk itu jangan, ya, jangan, karena bagi Anda yang mungkin berdoa sesuatu yang buruk, sebelum nanti orang yang Anda doakan bisa jadi Anda sendiri yang akan mendapatkan lebih dahulu hasil dari doa Anda. Makanya ini jangan sekali-kali berdoa keburukan ke siapapun, khususnya kepada orang tua, kepada anak, dan pemerintah. Jika kita berdoa kepada orang tua sesuatu yang buruk, ini Masya Allah, ini sesuatu kedurhakaan dari seorang anak. Begitupun seorang orang tua berdoa sesuatu yang buruk kepada anaknya, ini pun sesuatu hal yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika anak Anda kemudian Anda doakan sesuatu yang buruk, kemudian itu terjadi, Masya Allah, ini adalah sesuatu dosa buat Anda. Makanya ini adalah oleh para ulama digolongkan kepada poin yang 12. Ini berdoa sesuatu yang buruk itu akan menghambat kerezekian kita. Kemudian poin yang ke-13 adalah membuang kutu yang masih hidup, ya. Jadi kalau di kepala kita ada kutu, gitu, jangan langsung dibuang. Kita matikan dulu kutunya, baru kita buang. Ini kata ulama, kalau kita membuang kutu yang masih hidup, itu akan mewaris kepada kefakiran, ya, menghambat rizki-rizki yang akan datang kepada Anda. Ini poin yang ke-13. Kemudian yang ke-14, ghuslul qadami bil yamin. Jadi mencuci kaki, mencuci telapak kaki dengan tangan kanan. Ini juga sama, ya, menghambat kerizkian, mewariskan kita kepada kefakiran. Makanya ini sesuatu hal yang jelek. Ini masuk akal karena mungkin tangan kanan ini sering kita pakai untuk makan, sehingga kalau kita mencuci tangan, mencuci kaki yang kotor dengan tangan kanan, nantinya akan masuk sesuatu kotoran kepada badan kita dan akan menjadi penyakit. Ini masuk akal juga. Kemudian yang ke-15, al-baulu fil ma'ir raqid. Yang ke-15 yang akan menghambat rezeki, mewariskan kepada kefakiran adalah kencing di air yang tergenang. Ini nggak boleh, ya, bagi Anda yang suka kencing, jangan sekali-kali kencing di air yang menggenang. Ini pun akan menghambat kerizkian dan mewariskan kepada kefakiran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-16, ghuslul jinabah fi maudhi'il bauli wan najasah. Yang ke-16 adalah mandi junub atau adus di tempat kencing atau di tempat najis. Ini pun nggak boleh, ya, mewariskan kepada kefakiran. Jadi sebaiknya kalau kita mandi atau adus itu di tempat khusus untuk mandi. Tidak boleh di tempat-tempat yang dipakai kencing atau sesuatu yang banyak najisnya. Yang ke-16. Kemudian yang ke-17, al-aklu bil usbu'ain. Makan dengan 2 jari. Nah, makan dengan 2 jari ini nggak boleh, ya. Ini kata orang dulu, pamali lagi pula susah mengambilnya kalau 2 jari, ya. Mendingan pakai 3. Nah, sunahnya pakai 3 jari. Nah, jadi lebih mudah makannya. Ini, ya, ini masuk akal juga. Kalau 2 jari kita ambil makanan, ini gampang jatuh. Nah, di sini mungkin akan mendapatkan sesuatu, mendekatkan kepada kefakiran. Ini yang ke-17. Kemudian yang ke-12, al-masyu bainal godami wa baina imra'atain.
Nah, kemudian yang ke-18, berjalan di antara kelompok kumpulan domba dan 2 perempuan. Ini juga sama mewariskan kita kepada kefakiran. Jadi kita jangan berjalan di kumpulan-kumpulan domba. Ini masuk akal. Bisa jadi ketika Anda berjalan karena dombanya merasa terganggu, nanti Anda bisa diseruduk oleh domba itu dan Anda nanti sakit, berobat ke dokter. Ini juga masuk akal, subhanallah. Yang ke-19, hujamatun yaumas sabi minas syahr. Yang ke-19, berbekam atau berpatik. Bekam itu di ala darah kotor ya. Patik juga sama. Yaumus sabi minas syahr. Pada hari ke-7 di dalam setiap bulan. Jadi kalau kita mau berbekam, mau berpatik, itu jangan pada hari ke-7 ya. Usahakan di luar ke-7. Ini yang ke-19. Kemudian yang ke-20, yang terakhir, hal-hal yang menyebabkan mendekatkan Anda kepada kefakiran adalah kathratul abathi bil lihyah. Jadi banyak memainkan jenggot. Ini kalau jenggot ini kita punya jenggot panjang, sebaiknya jangan terlalu banyak dimainkan, digini-gini ya. Jangan, udah diamin aja, kalau bisa dirawat supaya rapi gitu. Apalagi punya jenggot cuman 3 lembar, itu jangan dimain-mainin ya. Subhanallah ya. Ini yang ke-20. Jadi yang ke-20, jika kita banyak memainkan jenggot, ini akan mewariskan kepada kefakiran ya. Ini juga masuk akal karena memainkan jenggot ini seperti orang yang sombong. Kan orang sombong begitu ya, sering main-mainin jenggot ya. Makanya orang sombong akan jauh dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga orang pun enggan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang sombong. Subhanallah. Itulah poin-poin dari nomor 11 sampai 20 pada video part saya yang kedua ini. Insya Allah saya akan lanjutkan pada video saya yang ketiga, poin ke-21 sampai poin ke-30. Insya Allah akan kita bahas dan kita selesaikan pada video saya yang ketiga. Mudah-mudahan video saya yang kedua ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada kefakiran, mudah-mudahan bisa dijauhi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlancar rezeki kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.